Saya bersama dengan salah satu pemangku warga, kemudian salah satu juga ketua Pok Darwis di salah satu kota Yogyakarta. Ini ada beberapa hal yang akan kita tanyakan. Bagaimana sebenarnya perkembangan Pok Darwis? Seberapa pentingnya Pok Darwis itu bagi masyarakat dan upaya pemerintah, kendala-kendala segalanya. Yang pertama, saya ke Ibu paling asmo Bu, namanya siapa? Ya, nama saya Bu Westri, Ketua RW 01 di Kliteren sini Pak. Oh gitu ya? Ya. Kalau berikutnya? Saya Didi, Ketua Pok Darwis Kelurahan Kliteren. Kelurahan Kliteren. Ya. Ya kita udah. Bu, panggilannya Bu? Bu Westri. Bu Westri. Bu, Ya. pertanyaan saya adalah, Ibu melihat apakah kelurahan di RW ini perlu nggak Pok Darwis? Baik Pak, Pok Darwis itu perlu sekali karena apapun yang berkaitan dengan wisata, khususnya berada di Embung Langensari yang berada di Kampung Kliteren ini, kalau misalkan ada beberapa event itu harus melalui Pok Darwis terlebih dahulu. Begitu Pak. Oh gitu ya? Iya. Bu, kenapa Bu harus melalui Pok Darwis? Karena Pok Darwis itu yang sudah dipercayakan untuk semua mengampu kegiatan ataupun wisata yang berada di Kliteren sini Pak. Oh, gitu. Pak Didi, Ya. udah berapa lama Pak Pok Darwis di Kliteren ini? Kalau Pok Darwis di Kliteren sendiri kurang lebih 2 tahun Pak untuk kita dibentuk, dan kemarin ada SK Gubernur yang menyatakan bahwa Pok Darwis seluruh DIY ini sudah terbentuk di masing-masing kelurahan. Seperti itu Pak. Fungsinya apa? Baik, Pok Darwis sendiri sebagai Pok Darwis singkatan dari kelompok sadar wisata, ya, artinya kami ditugaskan untuk mengkoordinir, menggiatkan pariwisata yang ada di Kelurahan Kliteren ini. Kebetulan target kita memang Kelurahan Kliteren ini ada 3 kampung, yaitu Kampung Kliteren Lor, Kampung Iromejan, dan Kampung Kepung Balapan. Masing-masing sudah punya destinasi sendiri-sendiri. Kayak di Kliteren Lor ini, Kampung Kliteren Lor ini ada Embung Langensari yang mungkin tadi Bapak lihat, yang ada beberapa kali kegiatan yang nilai jualnya cukup tinggi. Cuman saat ini memang ya kita lagi bebenah terus, makanya menggandeng pihak-pihak swasta, yuk kita kembangkan bersama-sama karena ini potensi yang ada di tengah kota. Dan di Kampung Kepung Balapan itu ada beberapa budaya yang nantinya kita akan jadikan kampung budaya, ada jatilan, ada gamelan dan sebagainya. Dan di Iromejan sendiri nanti kita ada di Jalan Solo, ini bisa kita kembangkan menjadi kampung wisata kuliner, karena basic Jalan Solo itu sekarang kalau malam sudah ramai sekali. Nah, ini tugas Pok Darwis, bagaimana kampung yang tadinya berjalan masing-masing bisa kita koordinir, dan tentunya mendatangkan warga dari luar daerah Kliteren dan Jogja dan luar Jogja juga, bagaimana bisa menikmati Kampung Kliteren ini. Kita kemas dengan wisata-wisata yang bisa kita kembangkan, gitu Pak. Dalam perjalanan 2 tahun, kendala apa yang ditemukan paling besar Pak? Baik, kalau kendala memang kalau saat ini Pok Darwis sendiri kalau sampai saat ini dibentuk kami mandiri Pak. Paling ada swasta-swasta yang menggandeng, kita memang ada beberapa perusahaan yang ada di sekitar kita itu mengadakan event bersama. Karena kalau nyuwun sewu sekali lagi bukan kita minta atau apa, dari pemerintah sendiri memang sudah membentuk kami, tapi untuk dana dan sebagainya memang kita belum mendapatkan, dan harapan kami memang ada dan nggak ada, kami harus gerak baik mandiri. Syukur-syukur kalau memang pemerintah dalam hal ini Koja Yogyakarta pakai dana IS dan sebagainya membantu Pok Darwis yang punya program-program untuk mengembangkan wisata yang ada. Karena memang dengan kampung wisata yang kita bentuk itu tentunya UMKM akan meningkat. Kalau UMKM meningkat, itu kesejahteraan warga kita juga tentunya bisa bergerak lebih bagus lagi, Pak. Seperti itu. Ya, Pak Mas Didi, sama Bu Westri nih, kebetulan himbauan apa kepada pemerintah, harapan apa kepada pemerintah tentang pengembangan wilayah, termasuk juga Pok Darwis. Kalau Ibu dulu nih, Bu Westri nih. Ya. Baik Pak, kalau untuk pemerintah saya juga berharap sekali agar segera Embung Langensari ini diserahkan ke kota, kemudian nanti bisa dikelola oleh wilayah sehingga warga kami khususnya yang berada di Kliteren ini UMKM-nya akan semakin meningkat dan itu menambah perekonomian masyarakat kami. Demikian Pak. Ya, Pak Didi, ini Embung Langensari statusnya gimana? Ya. Embung Langensari sendiri ini masih status provinsi, jadi belum diserahkan ke kota. Kemarin kami juga
cari-cari informasi bahasanya seperti apa itu provinsi, sehingga secara pengelolaannya nyun sewu sekali lagi belum bisa kita maksimalkan, walaupun juga memang kemarin warga sekitar bisa memanfaatkan embung ini, tapi kalau dengan status yang jelas mungkin kita juga akan bisa kerjasama dengan pihak swasta untuk bisa kita maksimalkan kembali, karena ada beberapa rekanan dari luar yang mau ngajak kerjasama, tapi kami memang bingung dengan status embung itu itu sendiri. Harapannya ke depan kalau memang sudah diserahkan ke kota dan kota juga yang lebih intens ke kami, insya Allah kami Pok Darwis dan warga sekitar bisa memanfaatkan embung Langensari ini untuk kepentingan peningkatan ekonomi warga yang ada di sekitar kami, Pak. Pak Didi, embung Langensari kalau dalam masih status provinsi, apa kesulitannya untuk dikembangkan? Ya tentunya untuk provinsi dari segi perizinan, dari segi setiap ada event-event, setiap mau mengadakan event dan sebagainya, secara perizinan juga ada sedikit problem. Yang kedua juga status provinsi dan sebagainya, tentunya kalau kita mau bikin space kayak misalnya kita mau bikin tempat untuk UMKM dan sebagainya, kan itu juga bukan kewenangan kami ya Pak. Jadi kendala itu yang nanti pastinya akan menghambat kegiatan kami seperti itu Pak. Kalau Pak Didi ketahui nggak, Ibu mungkin tahu kira-kira udah berapa lama, maksudnya sampai berapa lama lagi embung Langensari itu mau diserahkan ke pemerintah kota? Mungkin ada info? Sampai saat ini belum. Memang kami kemarin ke Dinas PU, SDM, Sumber Daya Air dan Mineral itu kita juga dipanggil. Untuk sementara ini memang belum ada gambaran di situ. Memang ada juga beberapa nyun sewu kami lewat anggota dewan juga bahasanya sedang didiskusikan dan sedang diusahakan, tapi sampai saat ini juga kami belum mendapatkan informasi akan hal itu. Tapi memang kami pernah di Sumber Daya Air dan Mineral itu, Mas, kalau untuk pengelolaan dan sebagainya belum, tapi kalau mau dimanfaatkan monggo gitu, bahasanya pemanfaatan. Makanya sebatas kami bisa memanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini Pak. Bu, sebagai warga memiliki potensi wisata embung gitu, harapan besarnya apa? Ya, harapan kedepannya embung Langensari ini akan dikenal tidak hanya berada di masyarakat Yogyakarta saja, akan tetapi bisa dikenal di luar Jogja, mungkin di luar negeri bisa, karena nanti melalui program-program, misalkan ada event-event, kemudian bisa melalui digital, itu nanti bisa menjadikan kota Yogyakarta ini karena salah satu embung Langensari, salah satu embung yang berada di tengah kota Yogyakarta. Hanya satu-satunya yang ada di tengah kota. Jadi potensi sekali ya. Luasnya berapa ya Bu? Area wisata embung Langensari itu tahu nggak kira-kira luasnya berapa? Berapa Mas? Agak luas ya, ini cukup untuk kalau sehari-hari dipakai buat apa Mas? Kalau sehari-hari memang ada UMKM kami yang jualan, tapi tidak sebanyak saat ada event gitu Pak. Jadi memang boleh, memang kami juga menekankan pada rekan-rekan UMKM, yuk kita manfaatkan, monggo kita jualan di sini untuk tetap kita jaga kebersihan dan sebagainya, sampai suatu saat kita diberikan kelonggaran untuk memanfaatkan dan bahasanya untuk memaksimalkan lagi. Tentunya kami nanti akan kita kelola dengan bahasa objek wisata, dan sehingga saat ada pengunjung, saat ada yang datang belanja dan sebagainya, itu tentunya ada masukan buat warga kami, dan kami juga sebagai yang nanti bisa memanfaatkan akan cuma bisa memanfaatkan kok, tapi juga berkewajiban untuk memelihara. Itu harapan kami ke depan. Baik, terima kasih Bu. Terakhir, ini selama 2 tahun dikelola sudah terasa belum manfaatnya, ada nggak? Kan ini sudah 2 tahun ya Mas Didi ya Bu ya. Ya, sebagian warga memang sudah merasakan bahwa setiap ada event ataupun kegiatan apa, mereka bisa berjualan dan pendapatannya itu sudah melebihi yang setiap hari beda sekali dengan setiap hari yang dilakukan itu. Terima kasih Bu Westri dan Pak Didi.